pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Vito sakit. Siapa lagi? Kan? Ibu ada sedikit games untuk Ananda. Ya, aturan permainannya Ananda diminta untuk berkonsentrasi. Diminta ke depan, ke atas lagi, putar, stop. Putar, pegang hidung. Ada pegang hidung semuanya? Gimana hidungnya? Oke, berarti sudah konsentrasi ya? Oke, baik. Dan Anda, hari ini kita lanjut pelajarannya ya. Hari ini kita belajar statistika, yaitu tentang min atau rata-rata. Min adalah apa tuh? Perbandingan antara bagaimana cara menentukannya nih dia? Jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, coba lihat contohnya. Rata-ratanya adalah 4,5. Ya, ini dia ya. Jadi jika kita mempelajari rata-rata, maka manfaatnya yang pertama dapat kita gunakan untuk membandingkan kualitas suatu kelompok dengan kelompok lain. Ya, yang kedua yaitu mewakili kondisi suatu kelompok dengan satu angka. Maka dari itu tujuan pembelajaran kita adalah pertama menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menentukan rata-rata dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Penilaian pembelajaran. Yang pertama untuk sikap. Jadi sikap nanti Ibu akan nilai observasi selama pembelajaran. Selanjutnya pengetahuan. Nanti kita ada evaluasi pengetahuan berupa soal uraian yang terdiri dari hanya satu soal saja. Kemudian keterampilan nanti dari LKPD. Kalau untuk rata-rata data per kelompok, caranya ada dua. Yang pertama dengan rata-rata menggunakan titik tengah. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Di mana FI itu adalah frekuensi dari berarti FI-nya adalah frekuensi dari kelas. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menggunakan rata-rata sementara. Di mana rumusnya X bar sama dengan XS. 8 kita kali masing-masingnya nih. Sehingga kemudian kita jumlahkan hasil kalinya. Berapa jumlahnya? 60. Kemudian baru kita masukkan. Ada yang mau ditanya? Frekuensi dikali DI-nya harus nilai mutlak. Nanti walaupun negatif tetap. Ya, tetap negatif. Dia tidak mutlak ya. Walaupun dia negatif dia tetap ya. Maka coba Anda perhatikan nih permasalahan berikut ini. Ulangannya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Jika syarat ketuntasan seorang siswa dilihat dari nilai rata-rata ke atas, maka berapa orang yang tuntas pada ulangan tersebut? Ya, silahkan berdiskusi di dalam kelompoknya. Ya, maka untuk itu silahkan duduk berdasarkan kelompoknya yang telah dibagi. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Ibu bagikan link LKPD-nya ya. Kita pakai LKPD Live Worksheet. Ibu bagikan nih di grup kelasnya. Datang 1 dan 2. Kelas kedua itu 10.
Kelompok 7. 6 ya, kelompok 6. Dan silakan bagi kelompok 6. Kita berikan aplaus dulu pada kelompok 6. Kelompok 6, saya sebagai moderator Diana Fadilah, dan rekan kelompok saya ada Aliana Suhamzah, Zidan Pertama Yuda, dan Rosinaldi. Di sini kita akan Tengahnya 25 dan 28 sampai 32 adalah 30. Selanjutnya kita menentukan F1 dikali XI. Apa itu F1 dan XI? F1 yaitu frekuensi dan dapatkan 10, sigma FI dikali DI-nya 180, dan sigma FI-nya kita dapatkan 35. Soal jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak tuntas. Jadi, berdasarkan kegiatan di atas, banyak siswa yang lebih rendah dari rata-rata adalah 22. Mengapa kita dapatkan 22? Karena kita mendapatkan tadi rata-ratanya 15,14. 15,14 berada di rentang 13 sampai 17. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya nilai siswa yang tidak tuntas berjumlah 6 ditambah 9 ditambah 7 yaitu hasil asumsi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, silakan Kak. Saya Satria Putra dari kelompok 2 ingin menanyakan dari semua hasil rata-rata sementara rata-rata titik tengah kurang lebih kita sama. Tetapi saya ingin menanyakan pada jumlah siswa yang tuntas. Kan nilainya itu 15,14. Sedangkan itu tuh kan nilai yang di data itu cuma diketahui nilai dari 13 sampai 17. Berarti kan mana tahu di dalam itu ada yang di bawah 15 14, tapi masuk di hitungan 7 tuh. Nah, kenapa tetap dihitung 7 gitu? Kenapa enggak selanjutnya kayak 7 tambah 3 tambah 13 sama dengan 13? Terima kasih Citra. Pertanyaan Cukra tadi kita beda di hasil jumlah siswa yang jadi 13 sampai 17 itu kan kita nggak tahu berapa nilai siswa yang berada di bawah 15,14 dan berapa juga yang di atas 15,14 dalam rentang 13 sampai 17. Nah, jadi kita bisa beranggapan bahwasannya dalam rentang 13 sampai 17 tuh ada 7 orang ini kita masukkan saja dulu ke dalam nilai yang tidak tuntas. 13 sampai 17 itu tetap hitung. Jadi di sini kita beranggapan karena di sini rata-ratanya data berkelompok. Sedangkan kalau misalnya rata-ratanya data tunggal, kita bisa mengetahui berapa orang yang jumlahnya nilainya 15 dan berapa orang yang jumlah nilainya 13. Nah, begitu. Ramadhani dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 6. Jadi masih yang ini ya, Nadifah? Iya, Bu. Jadi kan yang di bawah itu kan berdasarkan kegiatan di atas berapa banyak siswa yang tuntas. Ya, banyak siswa yang tuntas jika nilai siswa lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak tuntas. Sedangkan kalian menghitung yang tidak tuntas. Sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadifah. Mohon maaf, kami melakukan keteledoran. Jadi total siswa yang tuntas adalah 13 siswa. Sekian, 13 orang siswa. Mohon maaf. Kita berikan aplaus untuk kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan Ya, ini hasil kami sama dengan cara yang sama. Lanjut, kami ada perbedaan di kegiatan 2 tadi di bagian ini sebentar. Nah, untuk XS-nya tadi kami membacanya hanya frekuensi terbesar, tidak terbaca titik tengah dari frekuensi terbesarnya, sehingga kami memilih X bar S-nya itu. Beberapa kelompok yang lain pun juga seperti itu ya. Jadi ini kelompok 7 tampil bukan karena apa-apanya ya. Kan kita belajar nih, ada masalah. Oke, baik. Tutup lagi. sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda silakan kerjakan latihannya. Ananda buat di buku catatannya saja ya.
adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesimpulan yang saya ketahui. Tadi kan kita belajar tentang min atau rata-rata. Saya pertama masuk kepada fungsinya. Fungsi rata-rata untuk pelajaran kita pertama tadi itu kan kita membahas tentang data per kelompok ya, data per kelompok. Jadi tujuannya untuk data per kelompok itu adalah untuk mengetahui nilai rata-rata di suatu kelas. Kita pelajari tadi ada dua cara, yaitu dengan rata-rata biasa dengan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI per FI. Yang rata-rata cara kedua itu rata-rata dengan nilai sementara, ya kan Bu? rata-rata biasa atau dengan titik tengah. Yang kedua dengan rata-rata sementara. Udah ya? Udah selesai? Si sendiri, Ibu minta nih kejujurannya. 5-nya titik tengahnya, maka skornya 5. Tuliskan skornya di sampingnya. Di samping atau di atasnya boleh. Skornya 5. Di atas tabelnya. Ada yang tidak tuntas? Oke, baik. Oke, kita berikan plus untuk progres. Nilai sikap dan keterampilannya. Ya, kalau dilihat di sini, Ananda tuntas semua ya. Untuk sikap dan keterampilannya tuntas ya. Ibu lihat tadi kalau untuk pengerjaan LKPD-nya sudah bagus cara penyelesaian masalahnya. Untuk sikapnya Ananda sudah religius dan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Satu emoticon yang menggambarkan perasaan Ananda gimana? Ada yang senyum saja. Ada yang ketawa wajahnya. Ini sangat menarik dan penjelasan yang diberikan juga mudah dipahami. Ya benar Ibu. Untuk median kita bahas dulu ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, demikianlah Ananda pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk, siap gerak. Terus belajar. Dan Bersyukur.